Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita BTS tanggal 12 Juni. Gempa kuat 6,4 SR melanda Hualien di Taiwan Timur sekitar pukul 19 kemarin malam. Alarm peringatan nasional dikeluarkan untuk semua wilayah. Guncangan dirasakan di seluruh Taiwan. Paling kuat tercatat intensitas level 5 lemah di Kabupaten Taitung. Sementara itu pukul 12.01 dini hari tadi, gempa lain dengan kekuatan 5,0 SR terjadi di perairan lepas pantai Taitung. Badan Cuaca Pusat CWA mengingatkan warga untuk mewaspadai kemungkinan gempa bermagnitudo 5 hingga 5,5 dalam kurun waktu 3 hari mendatang. Di sela waktu istirahat, toko kelontong di Kampung Tausai, Desa Cuosi, Hualien tiba-tiba merasakan guncangan dahsyat. Semua orang berlarian dengan panik. Walau tak ada yang terluka, mereka semua kaget sampai berkeringat dingin. Gempa 6,4 SR mengguncang perairan timur Hualien hari Rabu pukul 7 malam. Intensitas guncangan terkuat dengan level 5 lemah tercatat di Kabupaten Taitung. Peringatan nasional dikeluarkan di seluruh Taiwan. Ini juga merupakan pertama kalinya alarm peringatan nasional berbunyi di Matsu. 大概70%的地震都发生在台湾东部这边，所以我们还是提醒民众，可能在3天以内还是要注意，可能这个区域还是有规模5到5.5之间的余震会发生。 Pakar seismologi menjelaskan, ini adalah gempa pertama bermagnitudo di atas 6 SR selang 141 hari sejak gempa 6,4 SR di Desa Taaphu pada Januari tahun ini. Dari data sebelumnya, Taiwan mengalami gempa 6 SR setiap 100 hari. Kemudian pada Kamis dini hari, gempa 5 SR kembali terjadi di Laut Dalam Taitung, guncangan di Hualien mencapai level 4. Tiang listrik di Kecamatan Yuli miring akibat gempa. Untungnya, perusahaan Taipower mengonfirmasi tidak berbahaya. CWA memperingatkan gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam 3 hari ke depan. Warga jangan melonggarkan kewaspadaan demi keselamatan. Yang bepergian ke area pegunungan juga harus memerhatikan bahaya longsor. Saat Taifun Wuti berbelok arah menuju Pulau Hainan, depresi tropis yang baru terbentuk lainnya tengah mendekati Taiwan, membuat cuaca Taiwan menjadi tidak stabil mulai hari ini. Badan Cuaca Pusat CWA telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah timur dan Pingtung dan memperkirakan bahwa hujan di wilayah selatan akan menjadi lebih deras mulai besok. Usai dilanda gempa kemarin malam, Hualien diguyur hujan lebat pagi tadi. Kerucut lalu lintas segera dipasang sebagai peringatan untuk daerah rawan longsor di Jalan Raya Suhua. Sementara terdampak mendekatnya depresi tropis dan munculnya ombak besar di perairan sekitar, Pulau Kue Shan di Ilan ditutup pada tanggal 12. Depresi tropis yang baru terbentuk diperkirakan tidak berpeluang berkembang menjadi taifun, tapi akan bergerak ke utara dan membawa hembusan angin tingkat 8 hingga 10 di perairan utara, timur dan selat Pashi. Mulai malamnya, curah hujan di wilayah selatan juga akan meningkat dan cuaca hanya akan stabil kembali setelah depresi tropis menjauh pada akhir pekan. Menurut statistik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, sejumlah 138.000 pelaporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tercatat di Taiwan tahun lalu. Rata-rata satu orang mengalami KDRT dalam waktu kurang dari 4 menit. Yang patut diperhatikan adalah sekitar 3% diantaranya adalah kasus KDRT terhadap orang tua oleh anak di bawah umur. Dari kecil menyaksikan ibu dipukul ayahnya dan tak tahan dengan disiplin keras ibunya, remaja berusia 15 tahun ini melampiaskan frustrasinya lewat permainan komputer. Saat cekcok, sang anak memukul dan mendorong ibunya serta membanting ponselnya hingga rusak. 成长在这个受暴家庭当中，所以他目睹很多的一些暴力，所以这些暴力当然就会影响他的心理的一个状态。 Statistik menunjukkan pelaku kekerasan oleh anak di bawah umur mencapai sekitar 3%. Mayoritas adalah remaja usia 12 hingga 16 tahun. Sebagian anak berasal dari keluarga berkonflik tinggi. Mayoritas korbannya adalah ibu. Namun seiring dinamika lingkungan sosial dan meningkatnya tekanan eksternal, alasan mengapa anak di bawah umur menjadi pelaku kekerasan relatif kompleks. 现在孩子真的有一些很怕被念，你一直念、一直念、一直念，他可能就会暴走，可能就会有其他的这些行为出现。 Ada juga keluarga yang tidak memiliki masalah, namun anaknya juga menunjukkan perilaku agresif. Biasanya ibu baru meminta bantuan setelah diserang berkali-kali. Jika masyarakat memiliki lebih banyak pemahaman dan dukungan, mereka tidak akan lagi tak berdaya untuk mengatasi hal ini. Kemudian memadukan sumber daya komunitas dengan sistem konseling sekolah untuk mengarahkan perilaku sang anak.
Hati-hatilah saat bermain air di musim panas. 3 pria Kaohsiung tenggelam di Hai Shen Kong, tempat wisata air tersembunyi di Santimen, Pingtung. Tim penyelamat berhasil menemukan korban setelah berupaya 1 jam, tapi ketiganya telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Kecelakaan ini terjadi pada sore hari tanggal 11 di Hai Shen Kong di desa Santimen, Pingtung. Diketahui bahwa ketiga korban meninggal adalah teman. Mereka jarang berlibur bersama dan kali ini setuju untuk bermain di hulu sungai Hai Shen Kong, tak disangka maut tengah menanti. Hai Shen Kong adalah tempat wisata air tersembunyi yang populer di Pingtung, tapi ada jeda besar pada ketinggian airnya dan ada sejumlah kolam dalam besar dan kecil dengan bahaya tersembunyi. Dalam 5 tahun terakhir, total 6 orang telah tenggelam dan meninggal di sini. Tapi karena merupakan tanah milik pribadi, Balai Desa hanya dapat memasang rambu peringatan untuk mengingatkan warga akan bahaya air dalam. Angka kelahiran global mengalami kemerosotan pada tingkat belum pernah terjadi sebelumnya. Survei PBB menemukan 1 dari setiap 5 orang tidak mampu memenuhi keinginan untuk memiliki anak. Mengingat bahwa penurunan angka kelahiran akan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja, banyak negara telah mengadopsi kebijakan baru. Indonesia misalnya, yang angka kelahirannya juga terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, memberikan subsidi seperti pemeriksaan prenatal bagi wanita dalam keluarga yang kurang mampu. Seperti kata pepatah, anak mendatangkan kebahagiaan. Namun semakin banyak kalangan muda berusia subur malah enggan memiliki anak. Là một người trẻ trong xu thế hiện nay là em thấy là sẽ xu thế sinh ít con hơn ạ. Tại vì là phải phù hợp với tài chính và cũng phải dành nhiều thời gian cho bản thân với cái xã hội phát triển và muốn làm đẹp cho bản thân nữa. Penurunan angka natalitas menarik perhatian. Dana Populasi PBB mensurvei 14.000 orang dewasa usia subur di 14 negara dan menemukan hampir 20% dari mereka mengaku tidak dapat memelihara jumlah anak yang ideal. Mengenai alasannya, 54% khawatir tidak memiliki kemampuan finansial untuk membesarkan anak. 24% khawatir faktor kesehatan seperti pandemi. 19% khawatir tentang ketidakpastian di masa depan seperti perang dan perubahan iklim. Survei dilakukan di 14 negara berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi, serta negara dengan tingkat kesuburan rendah dan tinggi mencakup Korea Selatan, Thailand, Indonesia, Jerman, Swedia, dan Amerika. Setiap negara mulai mengubah kebijakan guna menstimulasi angka natalitas. Misalnya Vietnam baru-baru ini mencabut peraturan denda bagi anggota Partai Komunis dan pegawai negeri sipil yang memiliki anak ketiga dan mendorong orang tua untuk memiliki lebih banyak anak. Sementara Indonesia menyediakan subsidi pemeriksaan persalinan, biaya pengobatan dan perawatan bayi pasca persalinan bagi keluarga tak mampu. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.